Di semester 3, di sini ingin menjelaskan tentang beberapa siklus, yaitu ada siklus air, oksigen, karbon, dan nitrogen. Siklus air sering disebut juga dengan siklus hidrologi. Secara sederhana, kita setuju bahwa bumi ini punya jumlah air yang terbatas. Air tersebut tidak pernah hilang, hanya berganti wujud dan terus berputar-putar dalam sebuah lingkaran atau siklus yang disebut siklus air. Jadi, siklus air dapat diartikan siklus satu perjalanan yang ditempuh oleh air sejak saat air tersebut berada di bumi, kemudian menuju langit dan kembali lagi ke bumi, segitu seterusnya. Ini adalah siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah peristiwa ketika energi dari sinar matahari memanaskan berbagai sumber air di permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan mengubah wujud air tersebut menjadi uap. Uap ini kemudian akan naik ke atas karena ia sangat ringan. Tahapan yang serupa tapi tidak sama dengan evaporasi adalah transpirasi. Transpirasi adalah tahapan siklus air ketika terjadi penguapan air yang terkandung pada tumbuhan melalui lubang daun atau stomata. Lalu ada kondensasi. Ketika uap air dari bumi yang bersuhu cukup tinggi tersebut naik ke atas sedangkan suhu di atas lebih dingin, lambat laun uap air mengalami penurunan suhu dan berubah wujud menjadi uap air yang melayang yang disebut dengan awan. Lalu ada persipitasi, yaitu siklus air ketika peristiwa kondensasi terjadi secara masif dan terus-menerus, lambat laun udara di atmosfer tidak sanggup lagi menahan air tersebut sehingga udara sudah tidak sanggup menahan air tersebut. Maka jatuhlah mereka kembali ke permukaan bumi dalam berbagai bentuk, diantaranya air hujan, hujan es, embun dalam skala kecil, atau hujan salju. Setelahnya ada koleksi atau pengumpulan. Ketika air kembali jatuh ke bumi dalam berbagai bentuk seperti air hujan, es, embun, atau salju, mungkin akan jatuh ke laut, sungai, danau, atau bahkan bisa jatuh di hutan atau daratan. Ketika jatuh di darat, air tersebut akan meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup di permukaan bumi. Sebagian besar air tersebut akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan sebagian lain akan meneruskan siklus air menuju ke sungai, kemudian bermuara di laut atau danau. Air ini kemudian akan kembali ke siklus awal, evaporasi dan transpirasi lagi. Begitu seterusnya dan sudah berlangsung selama umur bumi. Jadi benar sekali karena adanya siklus air yang kita minum hari ini mungkin bagian dari air berjuta-juta tahun yang lalu dan yang terus bersiklus semenjak kemunculan bumi. Lalu setelah ada siklus oksigen. Proses fotosintesis tanaman dan alga menyerap CO2 dan menghasilkan O2 yang dilepaskan ke atmosfer. Kemudian O2 dihirup oleh manusia dan hewan melalui respirasi atau respirasi. Oksigen oleh manusia dan hewan tersebut kemudian dijadikan bahan bakar sari buah melalui proses metabolisme di tubuh masing-masing. Metabolisme manusia dan hewan menghasilkan CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Aktivitas industri juga bisa bekerja saat oksigen tersedia dan membuang CO2 ke atmosfer sebagai limbah industri. Lalu senyawa dari respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah CO2 dan H2O. Kedua senyawa ini kemudian digunakan kembali ke tanaman untuk melakukan
proses fotosintesis, dan seterusnya sehingga siklus oksigen bisa terus berlanjut. Lalu ada siklus karbon. Pertama, CO2 atau karbon dioksida yang berada di atmosfer berasal dari berbagai macam sumber, salah satunya dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Aktivitas manusia saat ini, seperti dalam kegiatan industri, juga menjadi penyumbang terbesar C2O, karbon dioksida, ke atmosfer. 2. Karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Karbon merupakan salah satu sumber utama yang digunakan tumbuhan untuk menyusun bahan makanan. Bahan makanan pada tumbuhan yang dimaksudkan merupakan senyawa karbon organik yang disebut juga dengan nama glukosa. Setelah itu akan disusun menjadi amilum serta senyawa lain seperti protein, vitamin, dan lemak yang disimpan di dalam tubuh tumbuhan seperti buah, daun, batang, dan akar. 3. Hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan, dimulai dari herbivora yang memakan tanaman, kemudian karnivora yang memaksa herbivora, dan seterusnya. 4. Jasad hewan yang sudah mati atau urin fesesnya akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detritivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer yaitu bakteri akan menguraikan karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik. Bahan anorganik akan kembali lagi ke dalam karbon organik yang sudah terurai dari jasad mati, kemudian tertimbun secara terus-menerus hingga membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan sebagian besar energi dalam aktivitas industri. 5. Diketahui pada siklus karbon daratan, proses pengubahan C2O menjadi karbohidrat dan pelepasan oksigen dilakukan oleh tumbuhan darat. Namun di daerah perairan, peran ini dilakukan oleh organisme-organisme fotoautotrof perairan, contohnya seperti plankton, ganggang, dan lain-lain. 6. Proses fotosintesis dan respirasi maka akan membentuk dasar unsur siklus karbon. Mereka tidak akan mendapatkan zat yang dibutuhkan. Untuk memahami hal ini, maka apa terjadi saat karbon dioksida dilepaskan saja atau bagaimana bahan fosil ini terbentuk. 7. Sebagian besar batu bara terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dari sisa-sisa pohon dari vegetasi lainnya. Sisa-sisa ini tertangkap di dasar rawa yang merupakan salah satu lingkungan yang sangat asam, hangat, serta sedikit oksigen sehingga tertumpuk lapisan demi lapis dan menciptakan material padat yang disebut gambut. Karena gambut ini semakin terkubur di bawah tanah, suhu dan tekanan tinggi mengubahnya menjadi batu bara. 8. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang mengandung karbon paling banyak. Saat ini lebih dari sepertiga listrik yang ada di bumi dibangkitkan dari batu bara. Hal ini menjadi sumber penyumbang sekitar 37% dari emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan oleh manusia. Pemanfaatan batu bara sebagai pembangkit listrik menghasilkan gas karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Beberapa karbon tersebut kembali mengalami siklus karbon yang mana akan dimanfaatkan alam sehingga siklus ini akan terjadi lagi berulang-ulang. Sebagian karbon yang berada di atmosfer menjadi penyebab pemanasan global dan sebagian lain menjadi penyebab polusi udara sekaligus polusi air, yang mana hujan asam disebabkan karena banyaknya karbon dioksida di udara yang dapat larut dengan air hujan. Terakhir, siklus nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen, suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia disebut dengan proses fiksasi nitrogen. Diazotrop merupakan suatu mikroorganisme yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Mikroorganisme tersebut mempunyai enzim yang bisa menyatukan hidrogen dengan nitrogen yang disebut dengan enzim nitrogenase. Azotobacteriaceae, Cyanobacteria, Clostridium frankia, serta
Rhizobium merupakan beberapa organisme yang dapat melakukan proses fiksasi. Selain organisme tersebut, ada juga ganggang hijau yang dapat membantu dalam proses fiksasi nitrogen. Lebih lengkapnya, ada 4 cara terjadinya konversi unsur nitrogen yang terdapat di atmosfer, seperti fiksasi biologis, berbagai jenis bakteri simbiotik, serta berbagai jenis bakteri yang dapat hidup bebas, serta bisa melakukan perbaikan nitrogen sebagai bahan nitrogen organik. 2. Industri fiksasi nitrogen. Nitrogen atmosfer serta hidrogen bisa dikombinasikan sehingga dapat membentuk amonia di bawah tekanan besar. N2 akan dibah menjadi NH3 secara bersamaan dan diolah menjadi bahan peledak serta pupuk. 3. Bahan bakar fosil yang dibakar. Selain hal tersebut, terdapat proses lain seperti pembakaran mesin mobil serta pembakaran listrik termal yang mampu melepaskan berbagai nitrogen oksida. Yang keempat, proses lain selain ketiga proses di atas terbentuknya NO yang berasal dari N2 dan O2, yaitu dengan bantuan foton serta petir sehingga dapat memfiksasi nitrogen. Yang kedua, ada asimilasi. Melalui absorpsi, akar tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanan, yaitu tanaman melalui rambut akar. Ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Yang ketiga, bakteri serta jamur memiliki peran penting untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bentuk bakteri yang berada di dalam tanah. 4. Nitrifikasi. Bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium yang mengubah jadi nitrit. 4. Denitrifikasi. Suatu proses reduksi nitrit menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan adalah proses dari denitrifikasi. Bakteri Clostridium dan bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri yang membantu dalam proses denitrifikasi. Selama proses respirasi kedua, bakteri tersebut menggunakan nitrat sebagai akseptornya. 6. Oksidasi amonia anaerobik. Secara biologis, amonium dengan nitrat dikonversi secara langsung untuk membentuk elemen nitrogen. Proses tersebut dapat membentuk berbagai macam dari jenis konversi nitrogen yang unsurnya juga terdapat di lautan. Dalam kondisi anoksik, reduksi juga bisa berlangsung melalui suatu proses yang dapat disebut dengan oksidasi amonia anaerobik.